Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Akhwati fillah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan akidah, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembahasan akidah adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Maka dengan pentingnya akidah ini kita harus memahami, menelaah dan mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah adalah pondasi. Ketika pondasi itu kuat, maka apa yang ada di atasnya pun akan kuat pula. Kebalikannya, apabila akidah itu lemah, maka apa yang ada di atasnya pun akan lemah pula. Maka dari sini kita harus berusaha memahami bahwasanya akidah adalah perkara yang harus kita pelajari dan harus kita pahami dengan benar, dengan cara yang benar pula. Akhwati fillah, salam salawat kita tujukan pada Muhammad SAW, yang mana dengan kita mengikuti sunnah dan manhajnya, insyaallah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Akhwati fillah, pekan kemarin telah kita menjelaskan tentang metode Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah memiliki tiga manhaj, tiga cara dalam masalah asma wa dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cara al-isbat, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dalam Al-Qur'an atau melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentahrif, tanpa merubah, tanpa mentaktil, tanpa menolak, dan tanpa mentakif atau menjelaskan bagaimananya, dan tanpa tamsil, yaitu menyerupakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah meniadakan an-nafyu, yaitu meniadakan apa-apa yang telah Allah tiadakan atas dirinya dalam Al-Quran atau melalui Rasulullah SAW, yang berupa sifat-sifat kurang dengan disertai keyakinan menetapkan sifat sempurna kebalikan dari sifat yang ditiadakan tadi. Yang terakhir adalah at-tasabbut atau at-tawaqquf fi lafzi, yaitu membiarkan sesuai dengan apa ada dalam lafaz tersebut ketika tidak ada dalil yang menetapkan dan tidak ada dalil yang meniadakan ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau menyebutkan beberapa contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat banyak. Sifat yang tiada terhitung. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tiada terhitung, meskipun sifat yang wajib kita yakin dan kita imani ada 99, yaitu Asmaul Husna. Tapi sebenarnya nama dan sifat Allah memiliki jumlah yang sangat banyak, yang itu tidak ada lain yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa hal yang termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-ulu atau sifat tinggi. Yang mana sifat al-ulu ini dibagi menjadi dua, yaitu uluwuz zat dan uluwuz sifat. Yaitu sifat tinggi pada zat Allah dan sifat tinggi pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan uluwuz sifat? Ya, sebagaimana disebutkan dalam buku qala mu'allif rahimahullah taala, fa amma uluwus sifati fa ma'nahu, adapun uluwus sifat yaitu memiliki ketinggian sifat, maknanya adalah annahu ma min sifati kamalin illa walillahi ta'ala alaha wa akmaluha. Artinya bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sifat yang sempurna melainkan hanya milik Allah. Jadi tidak ada sifat yang sempurna kecuali itu milik Allah yang maha tinggi dan maha sempurna atas sifat tersebut. Jadi sifat Allah itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun uluwuz zat artinya anallaha bizatihi fawqa jami'i khalqihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki zat
yang maha tinggi atas semua makhluknya, yang berada di atas segala makhluknya. Jadi Allah memiliki zat yang tinggi dan Allah memiliki sifat yang tinggi. Ini yang dimaksud dengan uluwu zat dan uluwu sifat. Adapun dalil mungkin antum semuanya bisa melihat pada buku yang ada, ya. Langsung saja kita masuk kepada contoh sifat yang kedua adalah sifatul kalam. Ya, Allah memiliki sifat kalam. Apa yang dimaksud sifatul kalam? Yaitu Allah memiliki sifat kalam. Allah bisa berbicara. Di mana Allah akan senantiasa berbicara sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Begitu juga dengan apa dan bagaimana yang dia kehendaki ucapan dalam ucapan tersebut. Jadi Allah berbicara, berkata sesuai dengan keinginannya, dengan apa dan bagaimana yang Allah kehendaki. Dengan ucapan yang sebenarnya baik huruf dan suaranya. Dan makhluk yang dikehendaki Allah akan mendengarnya. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam di mana Allah menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, ya, dengan pembicaraan yang sebenarnya. Bukan pembicaraan yang majasi, yang rekayasa atau ibarat, tidak, sebenarnya. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya. Begitu juga disebutkan perkataan Allah Azza wa Jalla ada perkataan yang sebenarnya sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi Allah memiliki sifat kalam, manusia juga memiliki sifat kalam, tapi perlu diingat harus dibedakan. Sifat Allah yaitu sifat kalam sesuai dengan ketinggiannya. Adapun sifat manusia, sifat kalamnya, sifat ucapannya sesuai dengan kekurangan dan kerendahannya. Inilah yang harus kita pegang. Jadi tidak berarti ketika kita menetapkan sifat yang sama terus menyamakan hakikatnya, tidak. Allah maha tinggi, makhluk maha rendah. Ada hal yang harus kita pahami, ya maaf ini bentuk PowerPoint-nya nggak jelas, ya, bahwasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan sifat kalam. Di antara hal yang berkaitan dengan sifat kalam, Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah yang huruf dan artinya adalah sesuatu yang sebenarnya. Ya, mungkin bisa dilihat pada pembahasan kalam bikin akhir, ya, disebutkan fal Qur'anu kalamullahi ta'ala haqiqatu hurufihi wa ma'anihi. Al-Quran adalah kalamullah yang huruf dan maknanya itu sebenarnya. Wa idza qara'al insanu kalamallahi ta'ala fa sautul qari'i makhluqun. Apabila seorang membaca Al-Qur'an, ya, apabila seorang membaca kalamullah, maka suara orang yang baca adalah makhluk. Ya. Adapun al-maqru, adapun yang dibaca adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi suara sang pembaca makhluk, tapi yang dibaca itulah kalamullah, bukan makhluk. Begitu juga wa kadzalika sima'una li sautil qari'i makhluqun. Pendengaran kita kepada suara orang yang membaca, pendengaran kita, ya, adalah makhluk. Adapun yang dibaca atau yang didengar, al-masmu', yang dengar itu bukan makhluk, itu adalah kalamullah. Ini, ya. Kemudian kaitan juga masalah tulisan. Wa aidun idza katabal insanu kalamullahi ta'ala fal kitabatu makhluqatun walakinnal maktuba wa huwa kalamullahi ghairu makhluqin. Apabila seorang menulis kalamullah, menulis Al-Qur'an, pertama tulisan Al-Qur'an adalah makhluk, tulisan Al-Qur'an yang dia tulis adalah makhluk. Adapun yang ditulis adalah kalamullah. Jadi hasil tulisan dia adalah makhluk, tapi yang terkandung atau yang ditulis itu kalamullah. Bukan makhluk, ya. Maaf ini salah tulis, ya. Yang ditulis adalah kalamullah, bukan makhluk. Maksudnya yang ditulis al-maktub, maksudnya yang ditulis adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi akhwatillah, itu yang harus kita pahami, ya, karena dengan
kita memahami hal ini kita tidak terbawa kepada kesesatan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.